Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andi Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 10 April 2025. Teman-teman, kondisi dari market itu dipenuhi dengan banyak sekali berita malam tadi ya. Dan hari ini kita akan bahas dari newsnya dulu, nanti kita akan bahas juga tentang kalender ekonomi. Teman-teman, sekitar 5,5 triliun US dollar masuk ke market saham Amerika Serikat di perdagangan kemarin. Kalau kita lihat posisinya adalah SPX atau S&P 500 kemarin naik 9,5% dalam satu hari. Ini salah satu yang paling tertinggi ya, kenaikan yang paling tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Jadi bisa dibilang memang market spike karena ada beberapa sentimen positif. SPX naik. Kemudian emas juga kemarin naik 3,62%. Bitcoin dan kawan-kawan juga mendapatkan impact yang baik ya. Bitcoin naik 7,76%. Sementara Bitcoin dominance turun sehingga momentum untuk banyak altcoin mengalami kenaikan sampai belasan persen. Ini merupakan sebuah hal yang bisa dibilang sangat-sangat tiba-tiba terjadi karena siapa lagi kalau bukan Donald Trump. Donald Trump mengatakan ya di sebuah panggung pidato gitu, waktu itu dia mengatakan bahwa ini adalah waktu terbaik untuk investor membeli ya karena beberapa jam setelah itu tarif akan di pause, akan ditunda sementara. Jadi kan Donald Trump ini sudah menunjukkan negara-negara mana saja yang akan dikenakan tarif ya untuk barang-barang import mereka. Nah, baru aja ada pernyataan terbaru kalau Donald Trump itu berencana untuk melakukan pause atau penundaan pemberlakuan tarif pajak tersebut selama 90 hari. Ini setelah Donald Trump mendapatkan banyak masukan dari berbagai macam negara yang memang sedang ingin merundingkan ya seperti apa kebijakan tarif mereka. Jadi ini akan ada penyesuaian tarif pajak. Donald Trump menerima banyak masukan, akhirnya ya udah kita pause dulu. Dan ini merupakan sebuah sentimen yang sangat positif untuk market yang bikin marketnya mengalami rally secara mendadak di perdagangan dini hari tadi. Nah, tapi tidak semua negara itu mendapatkan keringanan pajak tersebut. Ya, Cina yang mana memang terang-terangan berani menantang dan melawan kebijakan dari Trump, itu justru malah mendapatkan kenaikan tarif. Dari sebelumnya total 104%, dinaikkan menjadi 125%. Jadi Trump benar-benar sangat spesifik ya. Mereka memang menargetkan perang dagang dengan Cina ya, sementara negara-negara lain yang memang kena imbasnya itu mendapatkan pemberlakuan khusus, yaitu di pause dulu untuk tarifnya. Nanti akan dinegosiasikan kembali sampai nanti Trump akan mengumumkan kembali seperti apa tarif import ke Amerika Serikat dari berbagai negara lain kecuali China. Jadi ini membuat marketnya rally ya secara tiba-tiba dan sayang sekali memang sikap yang dilakukan untuk Tiongkok itu dilakukan ya karena memang Amerika Serikat merasa Tiongkok ini tidak respect, itu tidak ada rasa respect terhadap kebijakan dari Trump. Makanya ya karena ada perlawanan kemarin ya, jadi akhirnya Donald Trump memutuskan seperti ini. Itu. Jadi pada intinya adalah kondisi sekarang ini benar-benar market penuh dengan ketidakpastian. Berita bisa sangat cepat berubah narasi ya kan. Market yang sebelumnya kelihatannya bakalan turun sangat dalam tiba-tiba bisa berbalik bahkan hanya dengan beberapa menit saja gitu. Dan akhirnya adalah Cina mengumumkan dia akan menaikkan tarif untuk barang-barang makanan ya dari Amerika Serikat itu sampai tarifnya adalah 84%. Jadi ini adalah sebuah tantangan tentu saja untuk ekonomi global. Amerika Serikat dan Cina sama-sama mencoba menunjukkan dominasinya terhadap dunia saat ini dan juga
ya perang ini akan masih terus berlanjut, teman-teman. Perang dagang ini masih akan terus berlanjut. Kita akan nantikan, mungkin besok akan ada berita yang terbaru lagi. Tapi yang pasti saya mendengar berita-berita ini kayak apa ya? Kayak sesuatu ini gampang banget untuk dipermainkan gitu loh. Jadi market yang sebelumnya kelihatan downtrend tiba-tiba bisa berbalik uptrend hanya dalam hitungan menit saja. Segala sesuatu bisa berubah artinya setiap waktu. So, untuk investasi di beberapa narasi itu sangat-sangat penting untuk kita ketahui untuk menentukan seperti apa langkah ke depannya. Jadi apapun berita yang disampaikan hari ini mungkin akan bisa berubah besok atau 2 hari lagi. Jadi menurut saya kita perlu untuk menyikapinya dengan tenang, jangan terlalu terlalu cepat untuk mengambil keputusan, terlalu cepat untuk mengambil tindakan. Saya rasa sih di posisi seperti ini kita harus bisa lebih kalem, bisa lebih santai menyikapi apa yang terjadi pada market. Selain itu juga Cina sudah memberitahukan kepada para eksekutif bank, ya artinya pimpinan-pimpinan bank-bank tertinggi di Cina untuk melakukan pengurangan jumlah pembelian dolar atau kalau mereka ada simpan dolar itu dikurangi. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan renminbi ya, meningkatkan mata uang yen yang memang sudah cenderung turun dalam beberapa waktu terakhir sehingga bisa menstabilkan kembali perekonomian dari Cina itu sendiri. Jadi pemerintahan Cina pengen bank-bank ini melakukan akumulasi lagi terhadap yuan ya seperti itu. Jadi untuk menstabilkan mata uang. Itu kemudian dari data social value kemarin jelas ada outflow yang lumayan signifikan dari produk US Bitcoin Spot ETF. Ya ini ada ada outflow yang masih berlanjut didominasi oleh BlackRock dan juga ada Grayscale serta ARK Invest ya yang memang melakukan penjualan sell off di perdagangan kemarin. Kemudian juga ada berita terbaru yaitu US BTC Spot ETF Option. Ini baru aja bisa diperdagangkan. Ada BlackRock, Grayscale yang sudah bisa memperdagangkan Bitcoin Spot untuk optionnya ya. Itu mulai bisa diperdagangkan. Terus dari Ethereum Spot ETF kemarin masih dalam posisi outflow meskipun cukup tipis. Hanya sekitar 3,29 juta US dollar. Itu kemudian dari berita yang lain ada rumor, ini rumor ya, bukan sebuah pernyataan dari Michael Saylor. Jadi ada rumor yang mengatakan bahwa strategi atau MicroStrategy itu kemungkinan bisa saja menjual paksa Bitcoin-nya karena ada pajak yang harus bukan pajak sih, tapi lebih kayak obligasi ya, kewajiban utang yang memang sebelumnya kan MicroStrategy ini sudah meluncurkan mereka punya produk obligasi dengan tujuan untuk melakukan pembelian Bitcoin. Kalau nggak salah itu bunganya sekitar 5%. Nah, seandainya nih jika harga Bitcoin terus mengalami penurunan dan sudah tempo ya, sudah jatuh tempo, obligasinya harus dibayar, bisa jadi Michael Saylor akan melakukan penjualan Bitcoin yang dia punya untuk membayar karena memang sudah deal di awal nih mereka akan bayar kalau nggak salah tuh 5% untuk bunganya gitu. Tapi ini baru rumor, ini belum pernyataan resminya gitu. Kita akan lihat nanti seperti apa. Lalu juga datang dari SEC ya. SEC baru aja mengumumkan trading option untuk Ethereum iShare Trust. Ya ini listing teman-teman, akhirnya listing dan bisa ditradingkan ya untuk iShare Ethereum Trust dari BlackRock. iShare Ethereum Option Trust, ini option market teman-teman, baru aja diberlakukan, baru aja dirilis, sehingga mungkin akan ada lebih banyak spekulatif alternatif trader ya yang akan melakukan trading tidak hanya di market ETF tapi juga di market option gitu. Oke, waktunya kita bahas tentang beberapa berita dari kalender ekonomi. Teman-teman, sekilas flashback aja berita di perdagangan kemarin, kita dapat beberapa data yang cukup penting. Salah satunya adalah crude oil inventory ya, di mana crude oil inventory-nya menunjukkan tren pelemahan.
eee, jumlah, cadangan dari minyak menurun gitu, dan memang harga minyak lagi turun sih dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian juga dini hari tadi itu ada FOMC meeting, teman-teman. Ini FOMC meeting ini membahas terkait dengan kondisi ekonomi saat ini, ya, di mana Federal Reserve melihat bahwa keputusan yang diambil sebelumnya untuk menahan suku bunga itu merupakan keputusan yang tepat. Jadi kita sedikit lihat data dari Fed Rate Monitor Tools. Ya, ke depan kita akan ada FOMC meeting terkait dengan interest rate decision kurang lebih 4 minggu ke depan. Kemarin kita sudah sempat bahas juga ya, di mana kemarin itu kemungkinan Fed memangkas suku bunga lumayan 50-50 antara pangkas suku bunga ataupun mempertahankan suku bunga. Tapi sekarang kalau aku perhatikan ini udah mulai berubah lagi, di mana di pertemuan FOMC tadi ya beberapa jam yang lalu itu memang dianggap bahwa Fed bisa melakukan perlambatan dulu untuk drawdown bond atau surat obligasi ya yang dimiliki oleh Amerika Serikat itu jangan terus-terusan dijual seperti itu. Jadi The Fed ini menghentikan penarikan obligasi yang dimiliki oleh Fed sendiri ya untuk bertanggung jawab menetapkan kebijakan moneter sebagaimana yang dicatat pada rapat risalah Komite Pasar Terbuka Federal. Jadi ada beberapa keputusan sebenarnya. Yang pertama adalah terkait dengan suku bunga yang ditahan sebelumnya itu merupakan sebuah keputusan yang bijak menyikapi ketidakpastian dari market saat ini. Jadi ini meningkatkan kemungkinan The Fed untuk mempertahankan suku bunga kembali di pertemuan FOMC tanggal 8 Mei nanti. Gitu. Jadi suku bunga kemungkinan akan ditahan. Terus juga terkait dengan penjualan obligasi Amerika Serikat ini harus dipertahankan untuk memaksimalkan dolar ya. Valuasi dari dolar yang memang sebelumnya ini kan sempat mengalami penurunan. Makanya kemarin di XY ada sedikit kenaikan gitu. Jadi beberapa faktor tersebut sih menyebabkan impact. Yang pertama adalah ketidakpastian dari pasar terkait dengan kebijakan dari Donald Trump. Yang kedua adalah kita akan melihat suku bunga yang masih tinggi dalam beberapa waktu ke depan sampai nanti data inflasi benar-benar menunjukkan tren penurunan. Jadi mungkin ekspektasi dari market untuk melihat suku bunga turun ini bakalan sangat ketunda sampai jauh nanti. Mungkin itu di bulan Juni atau di kuartal ketiga dan keempat ya 2025 ini. Lanjut dari beberapa berita, kita balik lagi ke kalender ekonomi ya. Hari ini kita akan dapat rilis data inflasi dari Jepang, data PPI Jepang. Terus dari Cina juga ada data CPI and PPI, bakalan sangat mempengaruhi. Kemudian juga ada data inflasi CPI and core CPI dari Amerika Serikat, initial jobless claim. Lalu ada FOMC member Bowman akan speech dan juga Harker. Data-data ini yang penting akan rilis itu jam 8:30 pagi, datang dari Cina. Data penting dari Amerika Serikat akan rilis jam 7:30 malam nanti. Itu sih hal yang perlu teman-teman take note untuk sementara ini. Lalu gimana untuk pergerakan dari harga Bitcoin? Oke, Bitcoin kemarin naik lumayan signifikan. Benar-benar shock banget lihat market tiba-tiba rally ya teman-teman. Secara pergerakan sebenarnya ini udah mulai bagus kembali ya. Sebelumnya trennya negatif, tiba-tiba jadi positif karena kebijakan dari Trump. Ada potensial bullish engulfing tercipta. Volume transaksi di perdagangan kemarin juga lumayan baik. Terus smart money kita coba cek di time frame 4 jam. Smart money itu kopong. Jadi market naik tapi hijau kopong. Hati-hati buat teman-teman, jangan terlalu over confidence. Memang marketnya rally, namun kenaikan ini mungkin saja hanya sementara. Sementara kalau kita lihat dari teknikal jangka pendek, beberapa teman-teman mempertanyakan apakah Bitcoin ini sudah membentuk pola W ya atau double bottom. Ya, di time frame 1 jam kita bisa melihat ada pola double bottom
dengan potensial pergerakan Bitcoin masih bisa rally nampaknya secara jangka pendek. Kita coba ukur. Nah, ini bisa mengantarkan Bitcoin naik sampai kisaran 87.700-an. Ya, seandainya kalau memang tren ini terkonfirmasi berlanjut di time frame 1 jam sih memang ada smart money yang aktif, teman-teman. Tapi kalau in the long run ini masih belum tentu. Seperti itu. Kalau kita lihat juga momentum kali ini Bitcoin dominance turun lumayan baik dan dimanfaatkan oleh banyak altcoin untuk rally. Ethereum, Solana, XRP, Litecoin, Dogecoin, Cardano sama-sama positif sekitar 11-13% ya, which is good lah untuk market. Congratulations yang kemarin sempat beli. Terus kita lihat BNB, Tron, Toncoin masih stabil-stabil aja naik ya sekitar 3-7%-an. Sementara untuk altcoin yang lain cukup mix. P-Network juga udah mulai rally setelah beberapa kali mendapatkan tekanan. Itu ya, jadi market cepat banget berubahnya teman-teman. Coba kita lihat dia di time frame weekly. Di time frame weekly pergerakan dari Bitcoin sedang berada di area support. Memang di level ini ada potensial untuk Bitcoin mengalami titik bottom. Nah itu kita perlu pantau market waktu ke waktu sebab indikatornya masih menunjukkan bahwa pergerakan Bitcoin ini masih bisa uptrend gitu. Meskipun udah turun dalam beberapa waktu terakhir, tapi secara major trend ya, secara jangka panjang ini memang masih ada kemungkinan buat lanjut rally. Makanya kemarin kita wanti-wanti tuh di kisaran level 77.000 ya. Seandainya Bitcoin gagal mempertahankan area tersebut, maka akan ada potensi untuk mengalami penurunan. Ternyata Donald Trump memberikan kebijakan yang positif untuk market, bahkan memberikan sinyal untuk it's time to buy, teman-teman. Bayangin sinyal yang begitu terang benderang ya, membuat ya bisa dibilang market langsung positif gitu. Jadi itu sih untuk market sementara ini jangka pendek. Tiba-tiba narasi berubah, angin bertiup berubah arah ya teman-teman. Sekarang kemungkinan akan ada kenaikan jangka pendek, apalagi double bottom udah terkonfirmasi. Next target ingat 87.000 something. Itu aja, selama Bitcoin masih bisa mempertahankan area support $80, maka masih akan cukup valid untuk tren retracement sesaat untuk pasar. Ini belum tentu marketnya bakalan berlanjut untuk naik tinggi, tapi sementara ini penundaan tarif pajak, penundaan pemberlakuan tarif pajak ini bisa menjadi sebuah narasi yang bagus. Ini mungkin akan memberikan impact juga untuk market Asia nanti yang akan buka. Ya bisa jadi akan merespon positif lagi tentang kebijakan yang diambil oleh Donald Trump ini. Kita tunggu market Asia semoga bisa dikasih rally lagi. Jadi gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram untuk aku update banyak berita ya di sini. Teman-teman silahkan bisa join di komunitas Telegram kita buat teman-teman yang tertarik. Get.io juga ada launch pool teman-teman token SUT dan juga Ale yang bisa teman-teman dapetin jika teman-teman melakukan staking USDT kalian. Ya, staking USDT bisa dapat token SUT, staking Ethereum teman-teman juga bisa dapetin token Ale. Periode ini sampai dengan 7 dan 10 hari ke depan. Buat yang tertarik untuk mendapatkan informasinya bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.